siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, oleh Allah diberikan paham agama. Siapa di antara teman-teman yang sangat senang belajar, itu rezeki yang lebih besar daripada uang, daripada benda. Itu gak ada apa-apanya. Makanya kalau orang sudah sibuk nyari uang tapi tidak belajar agama, pasti gak bahagia, pasti gak bahagia. Karena dia nanti bisa menuhankan uang. Baru tadi tidak sengaja lihat berita tentang anak seorang pejabat yang menganiaya yang lain karena suka sekali pamer kemewahan. Oh, Ais, ngapain pamer-pamer kemewahan, apalagi kalau itu punya orang tuanya, ya enggak? Janganlah hadirin. Saudara tidak usah pamer kemewahan. Pertama, nggak ada yang mau dipamerkan. Yang kedua, kalaupun ada tuh orang tahu itu pinjem, ya udahlah biasa-biasa saja. Dan kan harus ada kecocokan, ya. Misalkan kita pakai sepatu mahal, tapi ya yang lain-lainnya nggak mengimbangi sepatu itu, pasti disangka nemu, ya kan? Mati-matian ingin beli jam ori, tapi infrastruktur kita tidak cocok, tetap disangka KW, jadi mending KWW sekalian. Artinya udahlah, nggak usah sibuk dengan casing. Nikmat besar kalau senang belajar agama. Yang lebih tinggi lagi dari belajar agama adalah tentang ilmu mengenal Allah dan ilmu tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Tambah lagi nikmat bisa mengamalkannya, itu nikmat yang lebih besar. Ilmunya diberi, kemudian diberi rezeki bisa mengamalkan. Apalagi nikmat, diberikan nikmat qalbun salim. Wah, itu puncaknya nikmat tuh. Hatinya bersih. Jangan anggap orang-orang yang rumahnya sederhana, yang ngontrak tidak bahagia. Oh, belum tentu. Kalau mereka qanaah, mereka syukur, jauh lebih bahagia dari yang punya istana. Jangan anggap yang punya naik sepeda jadul jelek itu tidak bahagia. Belum tentu. Bisa jadi sepeda jadul itu lebih bahagia karena qanaah dan syukur dibanding dengan yang sepedanya bagus dan nyicil. Aduh, bahagia tuh di hati. Begitulah. Teng, jam 9 tepat. Saudara mau tahu salah satu kebahagiaan lainnya? Membahagiakan orang lain. Saudara nggak usah memaksa saya terus ceramah, ya. Bahagia itu dengan membahagiakan. Makanya kalau yang lagi banyak masalah, ribet, udah ambil uang, kalau punya uang sedekah. Justru masalah saya masalah keuangan. Udah pergi ke pasar, ngapain? Ucapkan salam, tebarkan doa ke sana. Pergi ke masjid, minta izin ke DKM, gosek WC, pungutin sampah, lakukan kebaikan sebanyak mungkin, sing ikhlas, jangan diposting. Bukan tidak boleh, ya. Beratlah kalau susahlah kalau kita selalu ingat posting tuh, ya. Tuhannya tuh nanti jadi followers, subscribers. Oh, itu menderita. Kok nggak naik sih? Karena saudara posting demi subscriber. Bukannya naik malah turun, kurang ajar. Wah, capek, nggak bahagia. Jangan baca komen, ya, bisa stres. Nggak usah lihat jari gini atau gini, lihat jari sendiri aja. Wah, yang lebih enak. Mau ngapain juga kan? Memenjarakan diri kita dengan penilaian orang. Mau bahagia tidak?
Ya, bahagiakan orang lain, tolong. Buka pintu, bukakan pintu. Nikmati sebagai amal soleh. Orang mau berterima kasih atau tidak nggak penting. Udah dibukain pintu, ngelewos saja gitu, cengengesan, nggak bahagia, ya nggak? Buka pintu, pas sudah dibuka dia jalan dan kentut, sudah, itu sudah rezeki saudara mendengarkan. Pasti dia sudah nahan, hanya tidak tertahankan. Cari 1001 alasan berbaik sangka, ya nggak? Tapi dia nggak nengok, malu. Nah, hadirin, kalau kita pandai mengelola hati kita, bahagia itu dekat. Kalau ada yang melotot marah-marah kepada kita, ya Allah, alhamdulillah bukan saya yang jadi dia. Kalau kita kecopetan, alhamdulillah bukan kita yang jadi copetnya. Tapi sepatu saya hilang, berarti saya akan punya sepatu baru. Itu aja. Tidak ada riwayat yang hilang sepatu seumur hidup nyeker, ya kan? Benar? Hadirin, jangan hancurkan kebahagiaan oleh perkara-perkara duniawi yang tidak ada nilainya. Jangan berdebat, ya. Jangan suka debat kusir, tidak akan bahagia. Ahli debat kusir itu gak ada bahagianya. Kenapa? Karena ada yang nggak worth it sama sekali untuk didebatkan. Terakhir, kira-kira Ronaldo bulan apa? Aduh, mau ngapain? Ngebahas kelahiran Ronaldo. Udah gitu bertengkar. Apa ini kan? Kalau saudara mau tukar pendapat, pantas nggak ini? Makan waktu kita, makan pikiran. Kalau nggak, mengalah saja. Misal pahit-pahitnya istri, gimana Pak? Sebagai suami kok nggak punya tanggung jawab? Berat sekali. Ya udah, tenang. Suami tetangga itu penuh tanggung jawab. Udah, nggak usah ngomong kamu nikah sama tetangga, nggak. Denger aja, udah pasti berhenti, ya kan? Nggak worth it untuk dibahas, nggak perlu sakit hati, istighfar aja. Ini pasti buah dari dosa saya di jalan ini. Mata tidak terjaga, zina mata, pikiran, kelakuan, astagfirullah, Kenapa Pak komat kamit kayak gitu? Dengerin nggak? Jawab dong, jawab dong. Ya, saya sedang memikirkan jawaban terbaik yang tidak melukai hati. Nah gitu, jangan suka ngelukain perasaan perempuan terus, ya. Insya Allah sambil terus istighfar, ingat dosa, karena nggak ada satupun kepahitan kecuali diundang oleh dosa kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir, surat Asy-Syura ayat 30. Jadi bukannya kita riweuh, tapi jadi tobat. Hadirin, ini hanya cuplikan sederhana. Allah Maha Adil. Jangan silau kepada duniawi, ya. Jangan terkagum-kagum kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan. Biasa saja, karena itu bukan sesuatu yang spesial. Yang spesial itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa cirinya takwa? Di antara cirinya adalah hayyinin, layinin, qaribin, sahlin. Tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Kenapa? Karena orangnya nyaman. Ahli takwa itu bahagia. Ahli takwa itu bahagia. Ada uang, nggak ada uang, dipuji, dicaci, ada sininya sakinah.
tumaninah. Yang kedua, layin, penuh dengan sopan santun, kasih sayang. Nah, ini cirinya ahli takwa. Sayang aja, ingin orang tuh ingin jadi sukses, ingin jadi bahagia. Bukannya sebaliknya, si dengki kan tidak suka. Bahagia itu senang membuat orang jadi lebih baik. 3, qoribin, dekat, humble, supel, tawadu. Orangnya rendah hati sehingga tiap orang yang jumpa tuh senang dengan dia, tidak pernah merasa diri lebih dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Dan sahlin, mudah urusannya, tidak ribet, tidak suka mendramatisir, tidak suka dibuat gawat, yang proporsional saja. Demikianlah sahabatku sekalian, tadi awalnya 8:10, sekarang 9:10. Kok hitung-hitungan betul sih? Saya khawatir saudara pulang kemalaman demi kebahagiaan saudara. Alhamdulillah. Dedi Marah Husin, mana Dedi Marah Husin? Apa kabar? Maaf, mohon maaf, duduk di atas ya. Apa kabar Dedi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ditayangkan di media sosial. Bagaimana? Tidak keberatan atau mau secara pribadi? Dipikirkan dulu. Gak apa-apa, cuma biasanya saya lihat di TV, sekarang lihat langsung masalahnya. Oh, biasanya lihat di TV, sekarang lihat langsung. Apa bedanya? Tahu bedanya? Kalau di TV saya besar katanya. Ya senang aja langsung lihat langsung gitu. Alhamdulillah. Bisa dipahami barusan yang disampaikan? Paham? Paham. Kelihatannya bekal bahagia enggak? Bahagia. Nah, kalau jadi orang Islam tuh cirinya bahagia, yang benar Islamnya ya. Kalau kurang bahagia dan banyak tidak bahagianya, berarti ada yang harus diperbaiki. Bahagia itu kalau yakin ke Allah, hatinya bersih dan amalnya benar. Mengapa apa yang membuat tertarik mau bersyahadat hari ini? Sebelumnya saya ada kenal teman saya ya, yang muslim, kan kebanyakan teman saya muslim semua. Sekitar berapa 10 tahun yang lalu saya pernah kenal dia ya gitu kan, cuma istilahnya mempelajari dulu aja gitu kan, cuma belum mendalami. Jadi awalnya saya juga akhirnya kitan juga dari dia juga gitu. Jadi saya pernah belajar juga, dikasih juga Al-Quran, saya pernah baca-baca juga gitu. Saya tanya kenapa bacanya dari belakang ke depan gitu kan, jadi dijelasin semuanya gitu, sampai dikasih Al-Quran juga sama saya gitu. Iya, alhamdulillah. Ya sekarang siap jadi muslim? Siap. Tapi jadi muslim tuh banyak kerjaan, harus sholat 5 kali sehari, gimana tuh? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bisa kan? Justru sholat itulah yang akan membuat kita bahagia. Allah nyuruh kita sholat, bukan perlu kita sholat, tapi sholat itulah yang membuat kita bahagia. Kan bisa saja subuh, duhur, maghrib disatukan, ya nggak? Berat aja. Tapi kenapa dipencar-pencar? Iya kan? Karena tujuan penciptaan kita supaya ingat ke Allah terus. Subuh, wah banyak kerjaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingetin lagi ke Allah. Nanti asar, maghrib, isya, jadi kita ingat terus ke Allah. Dan ingat ke Allah itulah sumber kebahagiaan ya. Sesudah syahadat, kata kuncinya belajar, cari ilmunya, minta tolong ke Allah supaya diberi ilmu, nanti datangi, terutama ilmu yakin ke Allah. Karena kalau yakin ke Allah, Masya Allah, hidup ini akan jauh lebih ringan, lebih indah, lebih menyenangkan apapun yang terjadi. Jangan risau dengan dunia ini ya. Terima kasih. Mari ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Tenang ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Rabbana Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwaral ardu bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudara kami ini muslim yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, anak yang soleh. Istiqomahkan ya Allah, jangan cabut nikmat iman Islam kami ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Wah, Masya Allah. Kalau ingin lihat orang yang baru dimulai pencatatannya, beliau lah ya. Silakan salamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Rekan-rekan, kita akan segera menutup, mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan, tapi sebaiknya sebelum kita berdoa bersedekah. Para ulama menyampaikan orang mau berjumpa dengan Rasulullah juga bersedekah, apalagi yang mau minta kepada Allah ya. Kita sambil baca Quran sambil bersedekah. Silakan. Al-Fatihah.